abolisi menghapus perkara, yang jelas masih ada 10 tersangka lain yang tersangkut dalam kasus ini. Bagaimana seharusnya menurut Anda proses terhadap 10 tersangka yang lain ini? Kalau Anda mendapatkan abolisi, mereka bagaimana Pak Tom? Secara garis besarnya, ya, seyoknya perkara mereka gugur demi hukum, otomatis, ya. Karena dakwaannya banyak kan sama seperti dakwaan kepada saya, ya. Jadi tersangka, sesama tersangka perkara saya, ada yang direksi BUMN yang ditunjuk oleh Pak Rahmat Gobel dan Ibu Rini Sumarno dan saya, ya. Dan ada juga 9 individu dari industri gula swasta, ya. Nah, mereka dikenakan 5 dakwaan, saya dikenakan 7 dakwaan, ya. 4 dari dakwaan mereka dan 4 dari 7 dakwaan saya itu sama, ya. Nah, abolisi menyatakan tidak ada perkara, menghapuskan perkara, mengakui bahwa no case, tidak ada case, tidak ada kasus, ya. Berarti minimum dari 5 dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa swasta dan BUMN, minimal 4 dari 5 itu gugur, tinggal 1, ya. Itu saya kira sangat jelas dan sangat logis. Tapi hakim dan kejaksaan sudah mengatakan abolisi itu bersifat personal, hanya berlaku pada Anda seorang, tidak pada yang lain. Ini yang, sekali lagi, semoga ini bisa diterima dalam semangat konstruktif dan kondusif, ya. Saya pengen banget tutup babak, buka babak baru dan move on. Tapi ini memang agak penting untuk disuarakan, ya. Menjadi sangat aneh, ya, kalau itu sikap yang diambil oleh siapapun, ya. Kalau itu sikap yang diambil, itu seolah-olah mengatakan, oke, dosa terjadi, ya, ada mayatnya, ada pisau tertancap di mayat itu, ya, ada sidik jarinya, ada pelakunya. Tapi pemerintah memilih, atau aparat penegak hukum memilih untuk tidak mengusut. Itu kan aneh sekali. Apakah kita menjadi negara yang tidak peduli hukum? Ya kan? Kalau jelas ada kasus, ada perbuatan, ya mana mungkin sebuah negara hukum atau pemerintah yang menganut, ya, negara hukum melakukan yang namanya pembiaran, ya kan? Jadi kalau itu pendekatannya, ya, bahwa saya diistimewakan, ya, saya diberikan imunitas khusus istimewa, hanya saya doang, ya itu bukannya mendeeskalasi, ya, politisasi, tapi malah memperdalam politisasi. Itu sangat-sangat politis kan? Ya, hanya ada alasan kenapa seorang individu seperti saya diistimewakan dengan sebuah langkah historis, ya, langkah yang amat luar biasa, gabungan eksekutif dan legislatif mengkoreksi yudikatif, ya. Masa kita menggunakan bom nuklir untuk mengkoreksi, untuk membunuh sebuah nyamuk gitu, ya. Jadi saya kira yang lebih tepat adalah, ya, eksekutif maupun legislatif mendengar suara rakyat, ya, di mana sangat kelihatan sekali mayoritas dan konsensus rakyat adalah ini konyol, ini terang benderang, hitam putih, tidak ada abu-abunya, ya kan? Tidak ada niat jahat, tidak terima apa-apa, tidak ada kerugian negara atau sekurang-kurangnya kerugian negara sangat patut diragukan, ya kan? Begitu banyak kejanggalan, ya berarti kan no case, simple, ya.